Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Warung Bakso. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Warung bakso Padarto dulunya sepi pembeli. Hidupnya pas-pasan bersama istri, yaitu Busria, di kampung kecil bernama Duku Sengkolo, pinggiran kota Waringin. Demi mengubah nasib, Padarto nekat mencari jalan pintas lewat seorang dukun pesugihan. Dukun itu menawarkan syarat mengerikan. Padarto harus mengorbankan sesuatu dari darah dagingnya sendiri. Warung baksonya mendadak ramai. Hidup Padarto berubah drastis. Tapi setelah itu, satu persatu keanehan mulai terjadi. Bau anyir di warung, suara bayi menangis malam-malam, sampai pelanggan yang tiba-tiba kesurupan. Ketika rahasia terungkap, semua sudah terlambat. Dosa besar itu bukan cuma merenggut warung dan harta mereka, tapi juga menghancurkan keluarga Padarto dari dalam. Sore itu angin berembus pelan di kampung Duku Sengkolo. Matahari sudah turun setengah, langit mulai kemerahan. Di pinggir jalan kampung, warung bakso kecil milik Padarto berdiri sendirian. Meja-meja kayu kosong, panci bakso di atas kompor masih penuh. Padarto duduk di bangku pojok, menopang dagu dengan tangan. Matanya kosong menatap jalanan. Sudah 3 hari ini nyaris tak ada pembeli yang mampir. Kadang-kadang ada 1-2 anak kecil beli es teh. Itu pun cuma habis 5.000. Di dalam warung, istrinya yaitu Busria sedang merapikan piring-piring yang masih bersih. Tangannya sibuk tapi mulutnya tak berhenti mengomel. Sampean ini gimana sih pak? Tiap hari cuma duduk bengong. Kalau terus begini, bulan depan Dimas gak bisa bayar SPP. Suara Busria meninggi. Padarto menghela nafas panjang. Dia tahu Busria benar. Anaknya Dimas baru kelas 3 SD. Sekolah swasta bayarannya lumayan berat. Belum lagi cicilan motor yang baru lunas separuh. Ya aku juga mikir bu. Tapi mau gimana? Orang kampung sekarang males makan bakso. Pada pindah ke kota, makan di mall. Balas Padarto dengan nada putus asa. Kalau kayak gini terus, mending tutup aja warungnya. Malu aku. Tiap hari cuma numpang hidup dari warung sepi. Seru Busria sambil membanting sendok ke atas meja. Padarto diam, pikirannya kusut. Tutup warung, terus makan apa mereka? Dia sudah mencoba macam-macam. Bikin promo, kasih bonus kerupuk. Bahkan pernah memanggil biduan dangdut kecil-kecilan buat hiburan di depan warung. Tetap saja pengunjung cuma numpang lewat. Sementara itu utang di koperasi kampung sudah menumpuk. Iuran listrik sudah 2 bulan nunggak. Besok petugas PLN mau datang kalau belum dibayar. Di pojok ruangan Dimas duduk mengerjakan PR, sambil sesekali melirik ayah ibunya yang bertengkar. Anak kecil itu tak banyak bicara, sudah biasa melihat bapak ibunya cekcok karena uang. Padarto menatap anaknya lama-lama, ada rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia ingin hidupnya layak, ingin Dimas sekolah tinggi, ingin keluarganya bahagia. Tapi jalannya buntu. Langit di luar makin gelap. Satu persatu lampu rumah tetangga mulai menyala. Warung bakso Padarto tetap sepi, hanya ditemani suara jangkrik. Di dalam hati kecilnya Padarto mulai menyerah. Kalau ada jalan pintas buat mengubah nasib, mungkin dia akan mengambilnya, tanpa peduli apapun resikonya. Keesokan paginya, Padarto bangun lebih awal dari biasanya. Setelah subuh dia membereskan gerobak bakso seadanya. Lalu berangkat ke pasar kota Waringin buat beli bahan. Tepung, daging, bumbu. Semuanya masih harus diutang ke langganan karena modalnya sudah nyaris habis. Pasar Waringin pagi itu ramai. Suara pedagang teriak-teriak menawarkan dagangan. Bercampur bau anyir ikan, bau bumbu rempah, dan keringat orang-orang. Padarto berjalan cepat sambil menggendong karung belanjaan. Di dekat lapak daging tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Darto, astaga, lama banget gak ketemu.
Pak Darto menoleh. Seorang pria tambun berkulit gelap, senyum lebar menyapanya. Butuh waktu beberapa detik sebelum dia mengenali wajah itu. "Thohir?" tanya Pak Darto agak ragu. "Iya, aku Thohir, teman SD-mu. Wah, gak nyangka bakal ketemu di sini." Thohir tertawa keras. Mereka saling berjabat tangan, tepuk-tepuk bahu seperti teman lama yang bertahun-tahun tak bertemu. Pak Darto memperhatikan Thohir tampak jauh berbeda dari yang dulu. Pakaiannya necis, jam tangan mengkilap, cincin emas besar melingkar di jarinya. "Kamu saiki sukses ya, Hir?" tanya Pak Darto setengah iri. "Alhamdulillah toh, sedikit-sedikit lah," jawab Thohir sambil terkekeh. "Kamu sendiri gimana?" Pak Darto menghela nafas, berusaha tersenyum walau terasa pahit. "Ya gitu, warung bakso sepi, utang numpuk, anak butuh biaya sekolah, bingung aku." Mata Thohir tampak berbinar mendengar itu. Ia mendekat menurunkan suaranya. "Kalau mau toh, aku ada jalan. Tapi ini bukan buat orang setengah-setengah, harus siap mental." Pak Darto mengerutkan dahi. "Jalan apa?" "Kamu mau warungmu laris? Duit ngalir terus. Orang berebutan makan bakso kamu," bisik Thohir serius. "Ada caranya." Pak Darto menelan ludah. "Caranya gimana?" Thohir menepuk pundaknya lagi, lebih pelan. "Nanti malam, ketemu aku di belakang pasar Waringin, jam 11 malam. Aku kenalin kamu sama orang yang bisa bantu. Tapi ingat, kalau sudah masuk, gak bisa mundur." Pak Darto terdiam. Jantungnya berdegup keras, antara takut, penasaran, dan putus asa bercampur jadi satu. "Kalau kamu mau, nanti bawa sesajen kecil, cukup rokok kretek, kopi pahit, sama kembang setaman. Sisanya aku yang urus," lanjut Thohir. Pak Darto mengangguk perlahan, meski di dalam hati ada rasa tak nyaman. Thohir tersenyum lebar, seolah mengerti. "Pokoknya inget tok, kesempatan kayak gini gak datang 2 kali." Selesai bicara, Thohir melambaikan tangan dan menghilang di tengah keramaian pasar, meninggalkan Pak Darto yang berdiri terpaku dengan belanjaan di tangan. Suara pasar yang riuh rasanya mendadak menghilang dari telinga Pak Darto. Yang tersisa cuma satu pertanyaan besar di pikirannya. Apa benar ada jalan cepat buat keluar dari kemiskinan? Malam itu, tepat jam 11 lewat sedikit, Pak Darto berangkat diam-diam dari rumah. Ia hanya bilang ke Bu Sria kalau mau ketemu dengan teman lama soal bisnis. Bu Sria mengangguk tanpa curiga, terlalu capek untuk bertanya lebih jauh. Pak Darto mengendarai motornya pelan-pelan ke belakang pasar Waringin. Di sana Thohir sudah menunggu, berdiri di dekat sebuah pohon besar, mengenakan jaket gelap. "Ikut aku tok, jangan banyak tanya," bisik Thohir. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang makin lama, makin gelap. Lampu-lampu rumah makin jarang. Udara terasa lembab. Di depan tampak sebuah hutan kecil, lebih mirip kebun tua, penuh pohon-pohon liar yang rimbun. Angin malam bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang aneh. Bau amis seperti darah. Pak Darto mulai ragu, tapi Thohir terus berjalan tanpa menoleh. Tak lama kemudian, di tengah hutan mereka sampai di sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu. Lampu templok kuning redup bergoyang-goyang di depannya. Di dalam, duduk seorang lelaki tua, tubuhnya kurus, kulitnya keriput, rambutnya panjang tak terurus. Ia mengenakan kain lusuh, tanpa baju, dan ada kalung dari tulang kecil-kecil menggantung di lehernya. Matanya sipit dan merah, seperti habis menangis berhari-hari. "Enggih, kulo rawuh mbah," kata Thohir sambil menunduk hormat. Barawis tidak menjawab, hanya menatap Pak Darto lama sekali, seolah sedang menilai harga dirinya. "Kamu mau cari jalan cepat?" Suara Barawis berat, serak, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak bicara. Pak Darto mengangguk kaku. "Berani bayar harga," lanjut Barawis.
Pak Darto menelan ludah. "Berapa, Mbah?" Mbak Rawis tersenyum samar, senyum yang lebih menyerupai seringai. "Bukan duit, bukan emas yang kubutuhkan. Darah dagingmu sendiri." Pak Darto merasa punggungnya dingin seketika. "Pesugihan ini, pesugihan Gendruwo," kata Mbak Rawis pelan. "Bukan sembarang pesugihan. Gendruwo bakal bantu kamu. Warung laris, duit ngalir, orang ngantri makan. Tapi kamu harus bayar pakai sesuatu yang lahir dari tubuhmu, darah dan dagingmu." Pak Darto kebingungan. "Maksudnya gimana, Mbah?" "Kalau kau punya anak atau istri yang sedang hamil, itu yang paling disukai." Jantung Pak Darto hampir berhenti berdetak. "Anakmu atau janin dari istrimu, itu bayarannya. Satu cukup untuk hidupmu berubah seumur hidup," ucap Mbak Rawis sambil menghisap rokok kelobot dari bambu kecil. Thohir menepuk pundak Pak Darto seolah memberi semangat. "Pilihanmu toh. Kalau mau tetap hidup miskin, ya monggo. Tapi kalau mau hidup enak, kesempatan ini gak datang 2 kali." Pak Darto tidak langsung menjawab. Otaknya berputar cepat. Bayangan Dimas, anaknya, terlintas di kepalanya. Lalu teringat juga Bu Sria yang baru seminggu lalu mengeluh badannya mual-mual, seperti orang hamil muda. Tangan Pak Darto gemetar, tapi mulutnya seakan bergerak sendiri. Aku mau, Mbah," jawabnya pelan. Mbak Rawis tersenyum puas. Ia mengangguk sekali. "Nanti malam Jumat Kliwon, bawa kembang setaman, darah ayam hitam, dan kain putih bekas bayi. Aku akan siapkan ritualnya. Jangan pernah cerita sama siapapun, termasuk istrimu." Sejak pulang dari hutan malam itu, Pak Darto berubah. Wajahnya pucat, langkahnya berat, pikirannya terus berputar. Ia lebih banyak diam, duduk termenung di pojok warung bakso yang semakin sepi. Bu Sria mengira suaminya cuma stres soal utang dan warung yang gak jalan. Tapi sebenarnya ada beban lain yang jauh lebih berat. 3 hari setelah pertemuan dengan Mbak Rawis, Bu Sria mengeluh lagi soal perutnya. "Mas, aku kok mual-mual terus ya? Kayak waktu hamil Dimas dulu," katanya sambil memegangi perut. Pak Darto menoleh cepat, wajahnya tegang. "Hamil?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Iya, aku mau ke bidan besok buat cek, tapi feelingku sih iya." Pak Darto membuang muka, ia pura-pura sibuk mengelap meja, tapi di dalam hati ada pergulatan yang gak bisa dia bendung. Kalimat Mbak Rawis terngiang lagi. "Kalau kau punya anak atau janin dari istrimu, itu yang paling disukai." Malamnya Pak Darto tak bisa tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi foto keluarga kecil mereka. Dimas tertidur pulas di kamar. Bu Sria juga sudah lelap. Pak Darto merasa dadanya sesak, air matanya menggenang, tapi tak pernah jatuh. Ia tahu kalau ritual itu jadi dilakukan, ia akan kehilangan calon anaknya, darah dagingnya sendiri. Tapi ia juga tahu, kalau tidak, mereka akan tetap hidup miskin, dihina orang, anaknya putus sekolah, masa depan gelap. Pak Darto menggenggam keras-keras tumpuk tagihan di meja, listrik, koperasi, dan sekolah. Semua ini rasanya seperti jerat yang makin lama makin mencekik. Lewat tengah malam ia berdiri pelan-pelan, mengambil motornya, lalu pergi menuju pasar untuk membeli semua syarat ritual. Kembang setaman, ayam cemani untuk diambil darahnya, dan kain putih bekas popok bayi. Tidak ada rasa di wajahnya, seolah-olah dia sudah mati sebelum waktunya. Satu hal yang Pak Darto yakini malam itu, semua ini demi keluarga. Aku terpaksa. Malam Jumat Kliwon, hujan rintik turun sejak maghrib. Jalanan licin, udara dingin menusuk tulang. Pak Darto berangkat sendirian, membawa semua syarat ritual dalam tas plastik hitam. Ia meninggalkan rumah tanpa membangunkan Bu Sria dan Dimas. Ia tahu malam ini akan mengubah semuanya. Di tengah hutan dekat Duku Sengkolo, Mbak Rawis sudah menunggu.
Di bawah pohon beringin tua ada tikar anyaman. Di atasnya kembang setaman disebar. Darah ayam cemani diletakkan dalam mangkuk pecah, dan kain putih bekas popok bayi dibentangkan seperti alas kecil. Sosok Gendruwo tidak tampak, tapi suasana di situ terasa berat. Udara dingin bukan main, sampai nafas Padarto berembun. Barawis duduk bersila, matanya terpejam. Di depannya dupa menyala, mengeluarkan bau menyengat. "Sudah siap?" tanya Barawis tanpa membuka mata. Padarto mengangguk kaku. "Kalau mundur sekarang, sosok Gendruwo bakal ngamuk. Keluargamu bisa habis. Kalau lanjut, kamu tinggal ikuti perintahku." Padarto memejamkan mata sejenak, menguatkan hati. "Saya siap, Mbah." Barawis membuka matanya perlahan. Ia mulai komat-kamit, membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Padarto. Tangan kirinya menggenggam kembang setaman, tangan kanannya menggambar sesuatu di udara dengan jari telunjuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang, meski pohon-pohon lain di sekitar tetap diam. Bayangan hitam tampak samar-samar di antara pepohonan. Matanya merah menyala, tubuhnya berambut tebal, nafasnya berat seperti banteng. Padarto langsung gemetar hebat, lututnya hampir tak kuat menopang badan. Barawis tetap tenang. "Letakkan kain putih itu di tanah," perintahnya. Padarto mengikuti. "Taburkan darah ayam ke kain itu." Padarto menuangkan darah ayam ke atas kain. Bau amis langsung memenuhi hidung. Barawis mengambil segenggam kembang, lalu menaburkannya sambil mengucapkan kata-kata aneh. Sosok Gendruwo itu bergerak mendekat. Suaranya seperti geraman berat. Ia membungkuk, menjulurkan lidah panjangnya ke darah dan bunga yang sudah bercampur. Padarto menutup mulut, menahan mual. Setelah itu Barawis berbalik ke Padarto. "Besok sebelum subuh, istrimu akan keguguran sendiri. Itu tandanya perjanjian diterima." Padarto terpaku. "Tapi ingat toh," suara Barawis serak dan tajam. "Kalau kau berani ingkar, sosok Gendruwo tidak cuma minta satu. Dia akan ambil semua yang kau punya satu-satu." Padarto mengangguk, walau di dalam dadanya seperti ada sesuatu yang patah. Ritual selesai. Padarto pulang dalam keadaan basah kuyup, matanya kosong, hatinya berat, tapi pikirannya terus menenangkan diri sendiri. Ini demi Dimas, ini demi masa depan. Malam itu rumah Padarto terasa lebih sunyi dari biasanya, dan menjelang subuh, jeritan Bu Sria membangunkan seluruh kampung. Subuh itu, jeritan Bu Sria mengoyak keningan kampung. Tetangga berdatangan, beberapa membawa lampu minyak, beberapa cuma pakai senter butut. Di dalam rumah Bu Sria terbaring di lantai, kakinya berlumuran darah, matanya membelalak ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Padarto pura-pura panik, berusaha membantu, padahal di dalam hatinya sudah tahu ini akibat ritual semalam. Bidan Prapti yang rumahnya tak jauh datang terburu-buru. Setelah diperiksa cepat, ia menggeleng. "Ini keguguran, Pak," katanya lirih. "Cepat bawa ke puskesmas, biar nggak tambah parah." Padarto mengangguk cepat. Dengan dibantu tetangga, mereka membawa Bu Sria pakai becak ke puskesmas terdekat. Sepanjang perjalanan Bu Sri menangis pelan. Tangannya memegang erat lengan Padarto. "Kenapa, Mas? Kok bisa?" Suaranya lemah. Padarto hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah kembali sunyi. Bu Sria lebih banyak diam. Ia sering termenung di teras, memegangi perutnya yang kini kosong. Dimas kecil juga jadi lebih pendiam, seolah ikut merasakan kesedihan ibunya. Tapi ada satu hal yang aneh yang mulai terjadi. Warung bakso Padarto tiba-tiba ramai, sangat ramai. Awalnya cuma ada beberapa pelanggan baru. Lalu dalam seminggu antrian mulai mengular sampai ke jalanan. Orang-orang dari kampung sebelah pun berdatangan. "Bakso Padarto enak banget, rasanya beda," kata seorang pelanggan. "Empuk baksonya, gurih kuahnya, bikin ketagihan," tambah yang lain.
Setiap hari Pak Darto bisa menghabiskan 3 kali lipat stok bakso dari biasanya. Duit mengalir deras. Utang koperasi lunas. Tagihan sekolah Dimas dibayar lunas setahun ke depan. Motor yang hampir ditarik leasing akhirnya lunas juga. Orang-orang kampung mulai iri. Ada yang bilang warungnya dipelihara makhluk halus. Ada juga yang cuma berbisik-bisik di pojokan. Tapi Pak Darto pura-pura tidak dengar. Dalam hatinya ia merasa lega. Semua pengorbanan itu, pikirnya, terbayar. Namun di balik semua itu ada tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Setiap malam Pak Darto sering mendengar suara aneh dari dapur. Seperti suara anak kecil menangis lirih. Kadang terdengar juga suara ketukan pelan di pintu belakang. Padahal tak ada siapa-siapa di luar. Bu Sria juga pernah bilang, saat ia sendirian di rumah, ia melihat bayangan besar melintas di depan kamar mandi. Tapi Pak Darto selalu bilang, mungkin cuma perasaanmu aja. Dalam hatinya ia tahu semua itu nyata. Itu bagian dari harga yang harus ia bayar. Dan harga itu baru saja mulai ditagih. Sejak warung bakso Pak Darto ramai, suasana rumahnya berubah aneh. Bukan cuma suara-suara asing di malam hari, bukan cuma bayangan lewat di pojok mata, tapi lebih dari itu, ada teror yang makin nyata. Suatu malam, ketika warung baru tutup dan Pak Darto sedang menghitung uang, Dimas kecil datang ke dapur dengan wajah pucat. "Pak, di kamar ada orang gede," bisiknya. Pak Darto menoleh cepat. "Orang gede gimana, Mas?" Dimas menunjuk ke arah kamar tidur. "Gede, hitam, matanya merah, duduk di ranjang." Pak Darto merinding dari kepala sampai kaki. Ia berdiri pelan, mengambil golok kecil yang biasa diselipkan di dapur, lalu berjalan ke kamar. Kamar itu kosong, tapi ada bekas basah di spray, seolah sesuatu yang berat sempat duduk di sana. Pak Darto berusaha menenangkan Dimas. "Cuma mimpi, Mas. Udah, tidur lagi sama Bapak ya." Malam itu Pak Darto tidur sambil memeluk Dimas erat-erat, tapi matanya tak pernah benar-benar terpejam. Beberapa hari kemudian pelanggan warung mulai mengeluh. "Aneh ya, setiap makan bakso Pak Darto perut kok mual, tapi tetap pengen makan lagi. Aku semalam mimpi buruk setelah makan di sini," kata seorang pemuda. Cerita itu cepat menyebar, tapi anehnya warung tetap ramai, seolah-olah orang-orang gak peduli. Mereka terus datang, terus makan, walaupun kadang wajah mereka terlihat pucat, mata cekung, dan badan gemetar aneh. Pak Darto sendiri mulai merasa warungnya berbeda. Kadang saat ia menggiling daging bakso di dapur, ia melihat cairan merah kental keluar dari mesin giling. Bukan daging sapi biasa. Baunya amis, tajam, seperti bau darah manusia. Pernah juga saat ia membuka kulkas, ada sepotong tangan kecil seperti tangan bayi, terselip di antara tumpukan daging. Tapi ketika ia mengucek mata dan melihat lagi, tangan itu sudah hilang. Pak Darto tidak pernah berani cerita ke siapapun. Dia tahu ini bagian dari perjanjian. Dan makin hari makin terasa kalau ada sesuatu yang mengawasi rumahnya. Makhluk besar, hitam, bermata merah, yang kadang duduk diam di sudut-sudut gelap, mengintai, menunggu sesuatu. Suatu malam saat hujan deras mengguyur kampung, Bu Sria terbangun karena mendengar suara pintu belakang diketuk keras. "Bapak, itu siapa?" tanya Bu Sria, suaranya gemetar. Pak Darto bangun, memasang telinga. Kali ini ketukannya lebih keras. Pelan-pelan Pak Darto berjalan ke pintu belakang. Ia menempelkan telinga ke kayu. Dari balik pintu terdengar suara serak, berat, tak jelas apakah suara manusia atau bukan. Bayar lagi." Pak Darto mundur selangkah, mukanya pucat pasi. Ia baru sadar, pesugihan itu tidak berhenti hanya dengan satu janin. Hari-hari terasa semakin berat bagi Pak Darto. Warung bakso yang dulunya sepi kini selalu ramai. Namun dengan setiap pelanggan yang datang, ada rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti hatinya.
Ada yang merasa aneh dengan daging yang disajikan, ada yang merasa mual setelah makan, dan bahkan beberapa pelanggan sempat muntah di tempat. Tapi entah kenapa mereka tetap kembali, seperti ada sesuatu yang menarik mereka untuk datang lagi dan lagi. Di rumah, Busria semakin terpuruk. Keguguran janin kemarin membuat tubuhnya lemas, bahkan pikirannya mulai terganggu. Terkadang ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti bisikan halus yang datang, entah dari mana. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut-sudut rumah, terutama di malam hari. Pak Darto tidak pernah cerita apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyimpan semuanya rapat-rapat, bahkan kepada Busria sekalipun. Semua demi keluarga, pikirnya, demi hidup yang lebih baik. Namun malam itu, perasaan Pak Darto makin tak menentu. Pukul 2 pagi Pak Darto terbangun dari tidur yang gelisah. Di luar hujan turun deras, ia mendengar suara ketukan yang kembali datang, lebih keras dari sebelumnya. Dengan perlahan ia bangkit dari tempat tidur. Menyelinap keluar kamar, ia berjalan menuju pintu belakang. Matanya tertuju ke arah pintu yang tertutup rapat. Suara ketukan itu terus berlanjut, kali ini lebih cepat. Pak Darto membuka pintu perlahan dan saat itu ia melihatnya. Makhluk itu hitam besar, bermata merah menyala, berdiri di depan pintu. Tubuhnya tinggi, seakan menjulang lebih tinggi dari pintu itu sendiri. Tangan panjangnya terkulai ke bawah dan mulutnya terbuka lebar, seperti siap menelan siapa saja yang mendekat. Bayar. Bayar. Suara itu terdengar lebih jelas sekarang, seperti suara bisikan yang menyeramkan. Pak Darto mundur sedikit, mencoba menahan nafas, tetapi suara itu terus mengalun. "Apa yang kau inginkan?" teriak Pak Darto. Suaranya terdengar serak karena ketakutan. Genderuwo itu hanya tertawa, tawa yang dalam, gemuruh, seakan berasal dari kedalaman tanah. "Kau tahu, harga dari perjanjian ini belum lunas. Satu sudah hilang, yang kedua harus segera diberikan." Pak Darto tergugu. Ia sudah tahu, tetapi tidak ingin menerima kenyataan itu. "Anakmu atau istrimu?" Suara itu terdengar lagi, penuh ancaman. Pak Darto bergetar. Ia merasa dunia sekitarnya berputar. Ia sudah kehilangan satu janin, dan kini makhluk itu menuntut lebih lagi. Besokan harinya Pak Darto tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, dilanda perasaan takut dan bersalah. Busria yang semakin terpuruk, Dimas yang tampak semakin pendiam, dan warung yang semakin laris membuat semuanya semakin tidak terkendali. Dalam kegelisahannya, Pak Darto memutuskan untuk pergi menemui Mbak Rawis lagi. Ia tahu hanya Mbak Rawis yang bisa memberinya petunjuk. Kalau ada jalan keluar, pasti ada di tangan Mbak Rawis. Malam itu Pak Darto kembali ke hutan, tempat ia pertama kali berjumpa dengan dukun tua itu. Di sana Mbak Rawis sudah menunggunya. "Keputusanmu sudah datang, toh," kata Mbak Rawis, matanya tajam menatap Pak Darto. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Pak Darto hampir menangis. Mbak Rawis menyeringai. "Bayar saja, semuanya akan selesai. Tapi ingat, semua ini ada harganya." Pak Darto menunduk, merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia sudah terjerat dalam permainan ini. "Tapi, aku harus bayar dengan apa, Mbah? Anak atau istriku?" Pak Darto bertanya dengan suara parau. Mbak Rawis mengangkat tangannya, memberikan isyarat supaya Pak Darto mendekat. "Itu pilihanmu, toh. Aku hanya menunjukkan jalan, tidak lebih." Pak Darto terdiam. Hati dan pikirannya kini benar-benar terpecah. Apakah ia harus memilih antara anaknya yang masih kecil atau istrinya yang telah lama mendampinginya? Apapun yang dipilihnya, ia tahu makhluk itu tidak akan pernah pergi tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari itu terasa biasa bagi Pak Darto. Warung baksonya tetap ramai, pelanggan terus berdatangan. Uang mulai mengalir lancar, dan seolah-olah semua masalah sebelumnya mulai terbayar. Namun di dalam hatinya, Pak Darto merasakan ketakutan yang semakin membuncah.
Semakin banyak yang datang, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Warung bakso ini bagaikan sebuah perangkap. Ia bisa merasakan tak ada jalan keluar. Semuanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Pak Darto kembali terbangun, ketakutan. Dimas tidur di samping Bu Sria, namun Pak Darto merasa ada yang janggal. Di luar hujan deras turun, angin bertiup kencang, udara terasa berat, menyesakan. Di dalam rumah lampu redup, Pak Darto berjalan perlahan menuju ruang tamu, mencoba mengalihkan kecemasan yang menekannya. Tiba-tiba terdengar suara berat, menggeram, seperti bisikan yang sangat dekat. Bayar, bayar. Pak Darto menoleh. Ia merasa seolah makhluk itu, sosok gendero itu sedang menunggu di dalam rumah. Namun saat ia melihat ke kamar Dimas, tubuh anaknya yang kecil itu tampak terbaring lelap. Matanya masih tertuju pada anaknya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan besar semalam. Keputusan yang mungkin akan membuat hidupnya hancur. Pagi-pagi Pak Darto memutuskan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ia harus menebus perjanjian yang telah ia buat. Semua demi keluarga, pikirnya. Dengan hati yang berat ia melangkah menuju kamar Dimas. Namun begitu ia membuka pintu kamar, matanya membelalak, melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dimas tergeletak di atas ranjang. Tubuhnya sudah tidak bergerak. Di sekelilingnya bertebaran darah segar. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Lidahnya menjulur keluar, dan mulutnya ternganga seperti menahan sesuatu yang sangat menakutkan. Pak Darto hampir roboh melihatnya. Ada bekas cakar besar yang tercetak di tubuh anaknya, seperti sesuatu yang sangat kuat telah merobeknya dengan kejam. Di sudut kamar ada jejak kaki besar yang membekas, seolah makhluk besar itu telah berdiri dan meninggalkan bekas kehadirannya yang mengerikan. Dimas, Dimas! Teriak Pak Darto dengan suara parau, menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang sudah kaku. Namun tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mematikan. Bu Sria terbangun dan berlari ke kamar ketika mendengar teriakan suaminya. Begitu ia melihat Dimas yang sudah tak bernyawa, tubuhnya lemas, hampir pingsan. Ia berteriak histeris, mengguncang tubuh anaknya yang tak lagi bergerak. Mas, apa yang terjadi? Dimas, kenapa bisa begini? Suara Bu Sria gemetar tak terkendali. Pak Darto hanya bisa berdiri terpaku, tangannya gemetar, penuh penyesalan dan ketakutan. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari perjanjiannya dengan sosok genderuwo. Anak mereka yang tak bersalah kini harus membayar harga yang tidak pernah seharusnya dia bayar. Tetangga mulai berdatangan setelah mendengar cerita Bu Sria. Kabar tentang kematian Dimas yang tragis segera tersebar. Semua orang terkejut dan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Namun mereka tidak tahu bahwa ini semua adalah akibat dari perjanjian gelap yang dibuat oleh Pak Darto. Pak Darto tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Dia tak bisa mengungkapkan bahwa dia telah menyerahkan darah dagingnya sendiri demi kekayaan yang tak pernah diinginkannya. Hanya rasa bersalah yang kini mengguncang tubuhnya. Rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hari itu juga jenazah Dimas langsung dimakamkan. Singkat cerita, Pak Darto berdiri di depan rumah bakso yang sekarang kosong. Langit yang mendung semakin menambah suasana suram. Semua pelanggan yang biasa datang kini menjauh. Sisa-sisa kebahagiaan yang dulu ada kini tinggal kenangan pahit. Di dalam hatinya ia berteriak. Ia ingin semuanya berakhir, ingin melepaskan diri dari belenggu yang membelenggu hidupnya. Sejak Dimas meninggal dengan cara tragis, dan sejak semuanya berubah begitu cepat, Pak Darto tahu bahwa penyesalan tak akan pernah bisa mengubah apapun. Ia memutuskan untuk bertaubat. Dengan tangan gemetar Pak Darto mulai membongkar warung bakso yang dulu menjadi sumber kekayaan tak terkira. Ia melepas meja, kursi, dan semua peralatan yang telah membantunya mendapatkan uang dengan cara kotor. Tangan-tangan yang dulu meraup keuntungan kini merasa kotor, penuh darah. Ia menumpahkan minyak tanah ke setiap peralatan. Ketika api mulai menyala, bau hangus menyeruak di udara. Api membakar dengan ganas, seperti membakar dosa yang tak bisa terhapuskan. Pak Darto menatapnya, wajahnya penuh air mata. Ia berharap dengan ini semua bisa berakhir.
Ia berharap makhluk besar itu yang telah menghancurkan segalanya akan pergi begitu saja. Namun sesaat setelah api mulai berkobar, Pak Darto merasakan sesuatu yang sangat aneh. Suasana saat itu semakin gelap, udara semakin berat. Ia merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi di telinganya. Suara itu bergema dalam pikirannya, seperti menembus ke dalam hati. Pak Darto menoleh cepat, matanya berbinar ketakutan. Sosok genderuwo itu muncul lagi. Kali ini tubuh besar itu berdiri di hadapannya, dengan mata merah menyala dan mulutnya yang terbuka lebar, menganga menunggu mangsa berikutnya. Masih belum lunas, Darto. Suara itu bergema penuh ancaman. Kau pikir ini cukup? Semua pengorbanan itu hanya untuk sementara. Pak Darto gemetar. Ia merasa tubuhnya lemas, tak mampu bergerak. Ia tahu apapun yang ia lakukan takkan bisa membatalkan perjanjian itu. Hari berikutnya Bu Sria ditemukan tak bernyawa di depan rumah. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya dingin. Tidak ada bekas luka yang jelas, hanya ekspresi ketakutan yang menghiasi wajahnya. Orang-orang kampung menyebutnya sebagai kematian misterius. Namun bagi Pak Darto, itu adalah hukuman yang ditimpakan oleh pesugihan yang ia bawa. Anak mereka, Dimas, sudah pergi. Istrinya Bu Sria juga tak bisa selamat. Dan Pak Darto tahu bahwa ia akan menjadi yang berikutnya. Ia berlari menuju rumahnya mencari sesuatu. Mungkin cara untuk membatalkan pesugihan itu. Tapi tak ada jalan keluar. Segala usaha yang ia lakukan hanya berujung pada kesia-siaan. Hari demi hari perasaan menyesal semakin menggerogoti hatinya. Semua yang ia miliki, rumah, warung, bahkan keluarga, telah hancur akibat pilihannya sendiri. Malam itu Pak Darto tidak bisa tidur. Di luar angin bertiup kencang dan hujan turun dengan lebat. Keheningan yang mencekam hanya dihiasi dengan suara pintu belakang yang terketuk lagi. Tapi kali ini Pak Darto tidak ingin lagi membuka pintu itu. Ia tahu itu adalah akhir dari segalanya. Sosok besar itu muncul di depan pintu. Mengintai dengan mata merah menyala, ia tahu bahwa Pak Darto telah membayar harga yang sangat tinggi. Namun hukumannya masih belum selesai. Ketika Pak Darto berbalik, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat, meraih tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya terasa ringan, dan ia jatuh ke tanah. Darah mengalir dari tubuhnya. Ia merasakan kesakitan yang tak terlukiskan. Di luar suara tawa gemuruh terdengar. Tawa yang dalam dan menakutkan. Semua itu berakhir begitu cepat dalam kekosongan yang tak bisa dipahami. Pada pagi hari berikutnya kampung itu terdiam. Tidak ada lagi warung bakso yang ramai. Tidak ada lagi tawa anak-anak. Tidak ada lagi suara Pak Darto yang biasa menyapa setiap pembeli. Semua hilang. Semua terkubur dalam dosa yang tidak bisa ditebus. Warung bakso yang dulu begitu ramai kini tinggal puing-puing yang hangus terbakar. Itulah akhir cerita yang berjudul Pesugihan Warung Bakso. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.